Kematian aktor Sandi Permana menggegerkan publik. Kematian aktor Sandi ini karena adanya beberapa luka tusuk di bagian tubuhnya. Sempat meminta tolong saat dibawa ke rumah sakit, sayangnya nyawa Sandi tak tertolong. Lalu bagaimana kronologi kejadian dan siapa pelaku penusukan? Berikut penelusuran saya. Minggu 12 Januari 2025, aktor laga film kolosal Mak Lampir Sandi Permana ditemukan tewas, diduga dibunuh tetangganya sendiri. Menurut keterangan keluarga, sebelum peristiwa pembunuhan, Sandi Permana seperti biasa sedari pagi sudah menuju lokasi peternakan ayam miliknya untuk memberi pakan. Namun naas, usai memberi pakan ternak ayam miliknya, Sandi diduga bertemu pelaku Nanang Irawan alias Gimbal hingga diduga terjadi cekcok antar keduanya. Pelaku ini menunjukkan di mana lokasi menyembunyikan atau membuang alat bukti penusukan Sandi Permana akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV. Disinilah lokasi dan pelaku menyembunyikan atau membuang alat bukti berupa senjata tajam yang menusuk Sandi Permana. Dapat dilihat saudara, lokasinya ini di bawah gapura begitu, di dalam selokan. Dan tadi juga kami melihat dari Polda Metro Jaya atau dari tim Resmo Polda Metro Jaya mengorek begitu, mencari senjata tajamnya dan menyuruh pelaku berinisial N untuk mengambil alat bukti tersebut. Ada yang menarik saudara, pelaku membuang atau menyembunyikan alat bukti ini di depan kediamannya sendiri. Ini merupakan kediaman dari pelaku, begitu ya. Dan juga lokasi ini, lokasi kediaman pelaku ini tidak jauh dengan lokasi dari Sandi Permana ditemukan. Dan saya akan tunjukkan bagaimana dengan lokasi penemuan dari Sandi Permana. Ini adalah, saudara, masih ada garis polisinya, begitu ya. Masih ada garis polisi dan lokasinya tidak jauh dari kediaman Sandi Permana, sekitar 100 meter. Kalau kita melihat ini ada pertigaan, belok kiri itu adalah kediaman dari Sandi Permana. Dan tetangga mencoba untuk membawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Sandi tak tertolong. Kini dari pelaku sudah dibawa oleh Resmo Polda Metro Jaya ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih mendalam. Usai Nanang Irawan alias Gimbal ditangkap polisi, tentu kini keluarga menanti keadilan agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku. Rahma Piliang, Ganiar Ahri, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Kita langsung menuju Mapolda Metro Jaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang akan melaporkan langsung perkembangan terkini kasus ini. Selamat sore Okta. Okta, setelah ditangkap, pelaku sempat dibawa ke lokasi kejadian. Apa saja yang dilakukan di sana? Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara, benar sekali bahwa pelaku ini sempat dibawa ke lokasi kejadian. Yang dilakukan adalah tentu dalam langkah mendalami terkait dengan kasus ini oleh polisi dan kemudian juga adalah menunjukkan di mana lokasi pelaku ini atau terduga pelaku ini membuang atau menyembunyikan pisau yang diduga ini untuk menikam Sandi Permana. Alat bukti berupa pisau tersebut, Ihsan dan juga saudara, juga ikut dibawa bersama dengan terduga pelaku, yakni Nanang Gimbal, begitu ke Mapolda Metro Jaya yang saat ini juga tengah diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku, yakni Nanang, tiba, tapi memang tidak ada keterangan apapun yang diberikan atau mengucapkan apapun oleh Nanang ini. Dan tadi untuk informasi, Nanang ini diamankan tim Resmob sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, diamankan dari tempat persembunyiannya begitu atau pelariannya di Kecamatan Kutawulya, Karawang, Jawa Barat. Nanang ini sudah 3 hari menjadi buronan begitu atau melarikan diri dan diduga ini menumpang-numpang kendaraan selama masa pelariannya dan saat ini juga tengah diperiksa. Sebelumnya Ihsan dan juga saudara, istri Sandi Permana dan juga tetangga pernah mengungkap bahwa terduga pelaku ini memiliki ciri-ciri seperti berambut gimbal, bertato yang lekat sekali dengan ciri-ciri Nanang, dan berbekal dari ciri-ciri inilah akhirnya polisi bisa mengungkap siapa sebetulnya terduga pelaku yang menikam Sandi Permana. Dan terduga pelaku Nanang ini juga disebut pernah bekerja sebagai kru film, Ihsan, dan Nanang ini juga sempat tinggal di samping rumah dari Sandi Permana, tetapi memang pindah rumah, tetapi memang dalam satu komplek. Diketahui sebelumnya aktor laga yakni Sandi Permana meninggal dengan sejumlah luka tusuk di Desa Cibarusah,
Jaya, Kabupaten Bekasi pada 12 Januari lalu. Sandi pertama kali ditemukan oleh tetangganya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di sekitar atau di pinggir jalan dekat rumahnya dengan sejumlah luka tusuk begitu di beberapa titik, dan dalam keadaan masih sadar. Sandi ini sempat dibawa ke rumah sakit tetapi memang nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan. Sebelum tewas, Sandi ini diketahui sempat menaiki sepeda listrik, diduga menemui seseorang begitu di danau dekat perumahan, dan juga warga sempat ada yang bersaksi bahwa Sandi ini sempat terlibat cekcok begitu atau berkelahi dengan seseorang yang diduga ini merupakan terduga pelaku Nanang. Tentu kita tunggu bagaimana nanti hasil pendalaman dari polisi. Ihsan, apa motifnya, kemudian juga terkait dengan apakah ada unsur ataupun juga pelaku lain begitu dalam kasus ini, tentu nanti kita akan tunggu bagaimana keterangan dari polisi. Ihsan? Okta, sempat 3 hari buron, sebenarnya seperti apa kronologi penangkapan pelaku ini? Ditangkap di mana? Iya, Ihsan dan juga saudara, jadi memang selama 3 hari ini Nanang Gimbal ini diduga sempat menumpang kendaraan begitu. Jadi memang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai akhirnya polisi menangkap Nanang atau terduga pelaku ini di sebuah dusun begitu di Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawulya, Karawang, Jawa Barat tadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian tadi sempat dibawa ke tempat atau lokasi di mana Nanang ini menyembunyikan atau membuang yang diduga menjadi barang bukti atau pisau yang digunakan atau diduga digunakan untuk menikam korbannya. Kemudian barulah dibawa ke Mapolda Metro Jaya, tadi tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihsan? Dari hasil penyelidikan sementara ataupun informasi di sana, apa sebenarnya yang jadi motif pembunuhan ataupun motif cekcok antara korban dan pelaku? Okta. Nah, inilah Ihsan. Jadi memang ketika dibawa tadi, memang belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh polisi maupun juga keterangan yang disampaikan oleh Nanang selaku terduga pelaku. Jadi memang sampai saat ini masih ada pemeriksaan di dalam di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Artinya kita pun juga masih menantikan seperti apa motif ataupun juga apakah tadi yang menjadi pemicu begitu cekcok antara korban yakni Sandi Permana dengan terduga pelaku Nanang Gimbal ini, terutama karena memang ada sejumlah informasi begitu yang ada seperti misalnya Nanang ini pernah menjadi kru film. Apakah memang karena terlibat suatu pekerjaan atau seperti apa? Inilah nanti kita akan tunggu bersama keterangan dari Polda Metro Jaya usai nanti memeriksa Nanang atau Gimbal yang saat ini diperiksa sebagai terduga pelaku. Ihsan? Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih, Okta. Usai jeda di